Karena awal target ibu dan ayah itu ingin saya masuk di sekolah pastor. Dari awal saya sudah tertarik dengan agama Islam, yaitu lewat suara azan. Boleh masuk Islam tetapi jangan terlalu fokus ke agamanya. Artinya yang penting sekolahnya dulu, begitu lulus pulang kembali ke agama Katolik. Setiap kali berangkat ke masjid saya cium ibu saya. Kemudian berangkat ke masjid cium, pulang pun cium ibu saya. Oh, sejak pindah ke Islam kok beda dengan kakak-kakaknya. Nah, sehingga kakak saya pun mohon maaf tidak seperti itu. Saya pulang pun pernah saya pulang beliau lagi di penjara. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama aslinya Mariano Pires. Mariano Pires itu nama Katolik. Alhamdulillah masuk Islam di tahun 2007. Diganti menjadi Abdurrahman Pires. Itu syahadatnya di kapal waktu perjalanan dari NTT ke Jogja. Aslinya dari Timor Leste, tapi waktu tahun 99 itu kan jajak pendapat, jadi kita lebih memilih ke Indonesia, sehingga sekarang tetap di Indonesia, tetapi keluarga hampir semua keluarga besar di Timor Leste, jadi warga Timor Leste. Pengalaman saya waktu masuk Islam ya sudah jelas pasti tidak setuju. Dari ibu sendiri, dari ayah juga tidak setuju. Karena awal target ibu dan ayah itu ingin saya masuk di sekolah pastor. Jadi begitu lulus mau disekolahkan di sana SMP Kristen, SMP Advent Nusra, tapi agamanya khusus untuk Katolik. Nanti dia fokusnya untuk ke pastoran begitu. Tapi waktu itu saya punya saudara yang Muslim ingin melanjutkan ke Jawa. Waktu itu saya tidak tahu Jawanya di mana, yang penting mau ke Jawa. Kepengen ikut. Tetapi alhamdulillah dari awal saya sudah tertarik dengan agama Islam, yaitu lewat suara azan. Jadi di kampung saya ada musola satu saja, itu pun sudah tidak aktif lagi karena sudah hancur, isinya mungkin kotoran kambing, sehingga suara azan itu tidak ada. Yang kita dengar hanya suara azan yang ada di TV. Jadi begitu tiba waktu maghrib selalu saya keraskan suara azan, tetapi begitu ketahuan sama kakak langsung dimatikan. Jadi curi-curi waktu dengan kakak saya. Kemudian subuh pun saya bangun hanya untuk mendengarkan suara azan. Setelah selesai ya tidur lagi. Jadi berawal dari situ udah ada ketertarikan sampai alhamdulillah Allah bawa masuk Islam tahun 2007. Tetapi waktu mau berangkat itu diberi syarat hanya untuk sekolah. Jadi berangkat ke Jogja hanya untuk fokus ke sekolahnya, boleh masuk Islam tetapi jangan terlalu fokus ke agamanya. Artinya yang penting sekolahnya dulu, begitu lulus pulang kembali ke agama Katolik. Saya waktu itu sanggup karena mungkin karena imannya belum kuat. Begitu sampai di Jogja, masuk di pondok pesantren, dapat pencerahan, kemudian melihat anak-anak santri menghafal Al-Quran, dari situ mulai ada motivasi. Kemudian alhamdulillah Allah beri keistimewaan untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian tahun 2009 ingin pulang, tetapi kepikiran sama pesan orang tua, yaitu suruh kembali ke agama lagi, ke agama semula. Kemudian saya minta wejangan sama Ustadz gimana saya mau pulang tetapi teringat dengan pesan dari ibu saya. Akhirnya Ustadz saya memberikan pesan, antum coba tunjukkan akhlak seorang muslim itu bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat, sama orang tua seperti apa, kemudian sama tetangga bagaimana pergaulannya, tunjukkan Islam itu seperti ini. Akhirnya saya pulang,
saya praktekkan yang disampaikan oleh ustadz saya. Pulang ke rumah, ketemu orang tua, dipeluk. Kemudian kerjaan saya pokoknya selama Ramadan saya pulang, itu saya pulangnya pas Ramadan, saya hanya imam. Pokoknya kalau nggak di masjid ya pulang ke rumah. Setiap kali berangkat ke masjid saya cium ibu saya. Cium ibu saya. Kemudian berangkat ke masjid cium, pulang pun cium ibu saya. Ibu saya mau apa? Mau masak, saya yang masak. Mau cuci piring, saya yang cuci piring. Kemudian ibu saya jualan sayur, saya bantu. Saya ajak, saya antar ke pasar, saya tungguin. Seperti itu setiap hari. Ternyata itu diperhatikan oleh tetangga. Kemudian mulai dari jadi bahan pembicaraan tetangga. Tetapi alhamdulillah pembicaraan di sini yang positif, yang baik. Karena sangat langka di tempat saya itu ada seorang anak muda yang seperti itu. Karena di sana mohon maaf tempat saya itu kalau nggak mabuk, judi, main perempuan, itu sudah hal yang biasa. Sehingga kalau ada anak yang seperti itu rasanya emas, anak emas ini. Sehingga begitu ada saya melakukan hal seperti itu, mereka mulai berbicara dari mulut ke mulut, ya otomatis agama Islam juga dibawa. Oh, sejak pindah ke Islam kok beda dengan kakak-kakaknya. Nah, sehingga kakak saya pun mohon maaf tidak seperti itu. Saya pulang pun pernah saya pulang beliau lagi di penjara. Jadi saya nengok ke penjara. Jadi ya begitulah kehidupan di sana. Sehingga selama saya 1 bulan full di rumah, tidak ada satupun kalimat dari orang tua saya yang mengatakan suruh saya kembali ke agama yang lama. Bahkan ketika buka puasa, ibu saya nanya, kamu makannya jam berapa? Biar saya bikinkan makanan. Bahkan sahur sekalipun sama ibu dibikinkan. Ibu bangun jam 2 sudah masak, bahkan saya dibangunkan sama ibu untuk sahur. Alhamdulillah dari situ sudah ibu secara tidak langsung sudah menerima saya, sehingga saya sini oh ternyata Islam itu prakteknya. Nah, jadi kita mungkin berbicara tetapi Islam itu sebenarnya adalah praktek. Ketika kita sanggup mempraktekkan apa semua Islam sudah lengkap ya, apapun sudah diajarkan sama Nabi. Ketika kita praktekkan di kehidupan bermasyarakat, itu masya Allah luar biasa efeknya. Bahkan saya merasakan sendiri. Sampai hari ini pun ibu saya sangat senang, ya, sangat senang ketika saya ke masjid. Bahkan kadang kalau sudah azan, ibu saya yang malah memperingatkan, sudah Allahu Akbar tuh saat berangkat, sudah Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah ya, saya mohon doa dari jamaah semuanya, semoga ibu mau, semoga ibu bisa dapat hidayah. Kemarin ini alhamdulillah Ramadan saya pulang kemarin. Ibu katanya pengen ke sini, pengen main ke sini. Ya semoga aja itu tanda hidayah. Karena salah satunya kalau mau bisa dapat hidayah harus keluar dari lingkungan yang buruk dulu. Karena lingkungannya begitu. Termasuk ayah saya itu sudah almarhum, sudah meninggal. Saya pernah syahadatkan beliau diam-diam. Tetapi karena mungkin lebih mendengarkan kata tetangga, sehingga ya beliau tidak mau. Katanya sudah kalian saja yang Islam, Bapak tidak usah, nanti kita jadi omongan masyarakat. Sehingga lingkungan ini pengaruhnya luar biasa. Jadi saya berusaha sekarang semoga ibu saya bisa saya bawa ke sini. Syukur bisa tinggal di sini. Nah, tapi ya mungkin belum kesampaian sekarang. Semoga kedepannya semoga Allah kabulkan lewat doa jamaah semuanya. Itu mungkin itu aja Ustaz. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.